Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali pada pagi ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan sebelum kami beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, agar dapat menjadi kekuatan baru dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman kepadamu. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami bagian firman Tuhan ini, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka bagian Alkitab kita yang menjadi perenungan kita pada saat ini, terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Renungan kita pada pagi ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa dosa yang ada di dalam kehidupan manusia itu betul-betul mampu merubah hidup seseorang. Bahkan hidupnya ini dirubah menjadi sesuatu yang negatif. Apa yang terjadi di dalam hidup seorang yang bernama Kain, kita bisa melihat bahwa, dan kita juga bisa menilai betapa jahatnya seorang Kain kepada adiknya, sehingga dia mampu membunuh adik kandungnya sendiri hanya karena dia iri, dia cemburu.
dia tidak senang atas apa yang dia terima pada saat itu. Orang-orang membeda-bedakan antara Kain dan Habel, dan itu menjadi sebuah kejahatan yang timbul di dalam diri Kain, sehingga dia bisa menghilangkan nyawa seseorang, bahkan adiknya sendiri. Kalau kita bisa menilai, wah, betapa jahatnya, betapa tidak terpujinya, betapa sadisnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini mau memperlihatkan sebenarnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa kalau sudah berdiam di dalam kehidupan seorang manusia, dia mampu melakukan hal-hal yang begitu jahatnya, begitu sadisnya, begitu tidak terpujinya, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini memperlihatkan kepada kita, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Tuhan mempertanyakan, mengapa Kain bisa melakukan hal seperti itu? Dan Tuhan juga menghukum atas apa yang dilakukan oleh Kain. Dan hukuman itu bukan hukuman yang biasa. Sehingga itu betul-betul memperlihatkan kepada kita bahwa dosa tidak mendapat tempat di dalam Tuhan memperlakukan ciptaannya. Kita tahu bahwa sejak peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah melanggar, sudah melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka dihukum, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka menerima konsekuensi itu. Kalau orang melakukan sesuatu, dia harus siap. Bahkan sebuah kesalahan pun ada konsekuensinya. Dan itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kembali mengingatkan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan darah itu mahal. Maka ada konsekuensinya. Kita harus hidup taat dan setia, tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita untuk membaharui hati, pikiran, dan tindakan kita. Dan di dalam bacaan ini, kita dibaharui untuk apa? Untuk menjadi penjaga kehidupan sesama. Kita saling menjaga, kita saling merawat, kita saling mendukung, kita saling memperlengkapi, kita saling mengingatkan, berbuat baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Tujuannya adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita menang atas kuasa dosa yang selalu berusaha menggoda kita untuk kita melakukan dosa kembali, jatuh lagi di lubang yang sama. Sekali lagi, bahwa firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita, jadilah penjaga-penjaga kehidupan sesama. Jangan sampai melukai, jangan sampai merusak, jangan sampai menghilangkan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, bahkan kebaikan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara untuk hari ini. Jaga kesehatan, selalu memakai masker dalam kita beraktivitas, dan kita akan mampu melewati pandemi COVID-19 ini dengan kita menjadi penjaga kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kembali kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman Tuhan yang kami telah dengarkan pada pagi ini, di mana kami kembali diingatkan untuk terus hidup di dalam kekudusan, tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan, sehingga seringkali kami
melukai hati Tuhan dan juga kami melukai hati sesama kami. Firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi penjaga sesama kami. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang harus terus kami lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan itu semua harus kami mulai dari diri kami sendiri. Kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk melakukan itu semua dengan kekuatan daripada Tuhan saja. Segala aktivitas kami hari ini biarlah kiranya Tuhan boleh berkati, agar kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga ada banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kami lakukan dan kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang seringkali kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak kami sengaja. Biarlah kami boleh terus mengevaluasi diri kami, dan kami percaya Tuhan memampukan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami pada saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.